Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Resmono Arif di channel Manusia Merdeka MST, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hari hari Ahad nanti itu warga Jakarta tanggal 16 Oktober itu akan bersiap-siap melepas Gubernur Anies Baswedan. Jadi purna sudah masa jabatan dia selama 5 tahun di Jakarta, dan hari Senin kita sudah warga Jakarta akan punya PLT gubernur yang baru. Kan gitu ya. Tapi mari kita bahas mengapa sih orang seperti Anies itu kemudian layak dicalonkan oleh Partai Nasdem, dan kemudian kalau kita lihat sambutan publik juga cukup besar. Apa menurut Bang Said itu yang prestasi yang kita mesti ngomongnya begitu ya, jangan hanya sekedar pencitraan ya. Kalau modalnya cuman media sosial, modal elektabilitas, modal popularitas, itu saya kira kita nggak hitung seperti itu. Yang kita mau hitung adalah kinerja seseorang gitu ya, dan apakah dia layak jadi seorang presiden bangsa yang begitu besar ini. Saya menduga hari Minggu yang terjadi adalah warga DKI melepaskan Anies Baswedan, dan Anies Baswedan disambut oleh rakyat Indonesia untuk Indonesia. Jadi melepaskan dari DKI dan disambut di Indonesia. Kira-kira itu yang terjadi. Oh, kenapa sampai begitu dahsyatnya penilaian Abang ini? Saya mengikuti dinamika yang sedang terjadi di berbagai daerah, itu sudah mempersiapkan acara menyambut Anies, mulai dari Aceh sampai ke Papua sana hari Minggu. Dan hari Minggu orang Jakarta akan melepaskan Anies. Jadi saya pikir ini fenomena yang cukup menarik. Nah, fenomena menarik ini menurut saya pasti ada penyebabnya. Kenapa seperti itu? Pasti ada penyebabnya. Karena Pak Anies bukan ketua umum partai. Dia juga hanya gubernur DKI. Tidak pernah muter-muter seperti salah satu gubernur itu ke berbagai daerah. Tidak dia melakukan itu. Tapi saya pikir dampaknya adalah karena Anies ini diserang dari berbagai segi setiap hari, setiap saat, tapi dia membalasnya dengan kinerja, bukan membalas dengan kata-kata. Dulu Mas Hersu, saya was-was waktu Mas Anies jadi gubernur, karena saya paham Mas Anies adalah kemampuan merangkai kata-kata yang sangat bagus. Saya was-wasnya dia kehabisan perbendaharaan kata 3 bulan kemudian. Itu saya was-was. Karena kalau enggak akan menjadi kaset kusut. Ternyata dia merubah, membalas dengan kinerja. Itu yang saya salut kepada beliau, dan jarang sekali kita lihat Pak Anies itu pidato sejak jadi gubernur. Jarang sekali. Jadi oke. Jarang. Banyak orang sebenarnya bahkan underestimate ya waktu Pak Anies jadi gubernur ini. Biasanya orang kalau pinter ngomong gitu dia nggak bisa kerja gitu ya, dan kemudian nggak bisa mengambil keputusan. Biasanya gitu, orang pinter tuh kan nggak berani ngambil keputusan kan, biasanya gitu kan. Nah, saya salah seorang yang menduga seperti itu. Ya, saya salah seorang yang menduga bahwa Anies akan menghadapi masalah karena dia akan menjadi kaset kusut di 3 bulan setelah menjabat. Itu saya yang mengenai. Tapi ternyata dia berubah menjadi membalas kritikan dengan kinerja. Nah, Anies menurut saya handicap yang dihadapi sangat besar. Sangat besar. Mungkin gubernur paling ribet di Indonesia, di Jakarta. Saya ini 36 tahun di Jakarta. Jadi paham betul Anies lah yang paling ribet menghadapi. Kenapa? Oposisi Anies ini adalah pemerintah pusat. Jadi menarik kan, oposisinya adalah pemerintah pusat dan partai penguasa. Itu betul-betul coba ngikuti persis bagaimana ketua DPR DKI itu tidak pernah ada kata bagus pun terhadap Anies. Tidak pernah sekalipun, tidak pernah. Nah, ada partai Wong Cilik, partai PSI, juga sama kejadiannya. Itu ketidaksopanan terhadap Anies. Nah, tambah Ahoker. Jadi 3 hal itu jadi 4 yang menyerang Anies itu sebenarnya selama bekerja. Pemerintah pusat, kemudian partai penguasa, kemudian partai yang hanya ada wakilnya di DKI, PSI,
ditambah Ahokers. Itu tiap hari. Dan Anies menjawabnya tidak dengan kata-kata, dia lawan dengan kinerja. Nah, coba, jadi yang kita harus contoh ke Anies adalah kesabaran dia, Mas Her. Kesabaran dia menurut saya tidak ada yang bisa menyamai kesabaran dia menghadapi tekanan apapun, kritikan apapun. Anda bisa bayangkan, Mas Hersu, bayangkan pada saat Asian Games, terus Mas Anies mau ikut mendampingi presiden dan dihalangi oleh Pas Pampres, dan dia pulang tidak mengucapkan kata sedikit sepatah kata apapun. Padahal itu secara protokoler, ya dia terjadian di Jakarta. Kejadian di Jakarta. Kalau kita bisa terhina dan bisa emosional itu ya, Bang Said itu ya. Nah, kalau saya, mungkin saya emosional sudah. Cabut badai ini orang Bugis ya. Nah, karena bayangkan diperlakukan sangat tidak sopan ditonton seluruh dunia saat itu. Itulah bagaimana Anies menahan emosinya, kemampuan menahan emosinya. Yang kedua, Anda bisa bayangkan pada saat Formula E, jelas-jelas dibikin aturan seakan-akan Monas tidak bisa dipakai untuk kegiatan selain untuk Formula E. Padahal tidak ada aturannya. Jadi setiap kegiatan yang bisa memunculkan Anies maka dihajar oleh pemerintah pusat. Nah, masih ingat juga ada penertiban Sungai Ciliwung. Langsung Menteri PUPR membuat pernyataan gitu. Jadi Anies ini diserang seperti apa dan dia lawan dengan ini orang jangan lupa ya, Ciliwung itu kekuasaannya, wewenangnya ada di tangan pemerintah pusat ya, bukan di pemerintah DKI Jakarta ya. Ya. Nah, jadi banyak sekali hal, contoh banyak hal. Nah, tapi Anies menjawabnya dengan kinerja. Itu yang saya angkat topi terhadap kesabaran dia. Yang kedua sebenarnya adalah publik harus paham bahwa Anies ini, saya ingin menyatakan bahwa ada beberapa hal kenapa mungkin masyarakat Indonesia menyambut kedatangannya Anies ke Indonesia dari Jakarta, ya. Jadi itu satu adalah tadi kesabaran dia. Yang kedua adalah bahwa dia antitesa terhadap dia meninggalkan segunung prestasi dan bukan segudang janji. Itu yang jadi meninggalkan segunung prestasi dan bukan segudang janji. Jadi sebenarnya yang dinyatakan oleh politisi Nasdem bahwa dia antitesis dari Pak Jokowi itu benar sebenarnya ya. Ya ada benar, nah itulah politik. Tapi nah politik tuh ya anggap aja benar pada saat berteman. Seperti halnya sekarang, Gerindra pada saat dicalonkan langsung keluar bahwa Anies tuh nggak bagus, padahal calon gubernur dia kan. Nah, jadi itulah politik. Tapi ya, nah rakyat menggunakan. Saya berharap rakyat melihat bahwa jangan pernah percaya politik kasus terhadap Anies. Politik itu berusaha berubah ketika. Politisi maksudnya, maksudnya politisi, bukan jangan percaya politisi maksudnya. Ya. Oke. Selalu moto saya, sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi, ruang ketidakpercayaan, karena dia bisa berubah di setiap saat. Yang kedua, bagaimana Anies kita lihat keberanian melawan oligarki. Pada saat awal, yang dia keputusan pertama dia adalah membatalkan reklamasi. Dan kita tahu itu oligarki. Masih ingat kata Ahok yang beredar di mana-mana bahwa Pak Jokowi tidak mungkin jadi presiden kalau bukan karena pengembang. Dan itu Pak Anies Baswedan langsung memutuskan menghentikan reklamasi. Nah, jadi dia sudah berani, bayangkan masih pemerintah pusat, masih pemerintah daerah, dia berani melawan oligarki. Kalau dia naik, asal dia masih tetap, insya Allah bangsa ini akan berani melawan oligarki. Itu harapan saya. Yang ketiga, Mas Hersu, adalah kita lihat bagaimana Anies Baswedan ini pada saat masuk gubernur itu terjadi pengkotak-kotakan. Pengkotak-kotakan, ya karena lawannya juga maju kotak-kotak dulu sebelumnya. Nah, ini pengkotak-kotakan. Bagaimana unsur SARA saat itu terjadi? Yang terjadi adalah, terus yang lucu, yang dicap sebagai bapak politik identitas adalah Anies. Padahal yang melakukan adalah
lawannya dia yang melakukan politik identitas. Nah, Anies menjawab itu bukan dengan marah, bukan dengan apa, menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dia baik hubungannya kepada seluruh umat yang ada di Jakarta. Pelayanannya sama, berbagai izin gereja dikeluarkan, dan lain-lain. Itu ya. Jadi saya pikir ini memang dia bahwa dia bapak politik identitas, betul, identitas Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang dilakukan oleh Anies. Nah, tapi sekarang tetap aja dicap sebagai politik identitas. Ya, tapi saya melihat begini, ternyata rakyat Indonesia itu tidak bodoh lagi. Karena coba dukungan dari Papua sana yang daerahnya Jokowi keras sekali terhadap Anies. Besar sekali gitu, besar sekali. Ya. Nah, apa dasarnya? Apa indikatornya ini? Nah, kalau lihat pernyataan mereka, kelihatan masyarakat mereka itu perkumpulan mereka udah keluar, Mas, dengan biaya mereka sendiri, kan nggak mungkin Anies punya uang untuk menggerakkan itu. Berbeda dengan lain. Jadi, nah itu oligarki dia berani lawan, menyelesaikan kohesivitas sosial untuk membangun kebersamaan kembali, dan itu semua yang hilang sekarang. Jadi, nah ketiga sebenarnya yang keempat, Mas, adalah kita lihat kebijakannya itu sangat berpihak kepada masyarakat kecil, sangat berpihak kepada masyarakat kecil. Contoh, beberapa contoh yang dibangun tuh kampung-kampung kumuh loh, yang digusur oleh Ahok menjadi kampung modern. Oke, itu fakta. Yang kedua, transportasi massal yang dibangun dengan sangat murah. Bagi orang-orang di Jakarta, pasti Anda cemburu bagaimana orang di Jakarta bisa memutar ke seluruh Jakarta hanya membayar Rp7.000. Jack Jingkoin, Rp7.000. Nah, jadi bercemburulah orang-orang seluruh Indonesia bagaimana orang Jakarta saya agak terheran-heran karena sekarang kok saya tidak pernah lihat lagi kendaraan-kendaraan mikrolet itu ngetem seperti di zaman dulu gitu ya. Itu rupanya sopirnya udah digaji, jadi dia nggak perlu ngetem dari penumpang, pokoknya jalan aja dia melayani penumpang gitu ya rupanya ya. Jadi itu karena diselesaikan dengan pemikiran yang rasional. Jadi tidak ada lagi kebut-kebutan karena digaji mereka bukan karena jumlah penumpang, nggak perlu mengejar penumpang. Dia muter-muter kosong pun tetap digaji. Jadi tidak ada bedanya antara kosong sama tidak. Nah, coba bayangkan, saya dari Tangerang masuk Jakarta, muter seluruh Jakarta itu Rp7.000. Rp7.000. Nah, jadi kalau dengarkan tadi pernyataan anggota DPR PDIP bahwa Anies Baswedan tuh hasilnya 0. Dan ya, inilah kepada anak-anak muda, janganlah mencontoh politik seperti ini. Ini politik yang betul-betul menurut saya sudah membabi buta. Jadi 0 katanya hasilnya. Padahal tidak publik melihat. Nah, kemarin tadi saya sudah baca pernyataan Gerindra hanya menyatakan jangan memilih presiden yang hanya membangun tempat selfie. Padahal itu gubernurnya dia, wakil gubernurnya malah dari Gerindra juga gitu. Jadi memang jadi nah itulah politik. Jadi saya menyatakan itulah kenapa Mas Heru sampai detik ini saya nggak mau masuk partai politik karena saya nggak bisa begitu. Nah itu tadi gampang bahwa memperhatikan masyarakat kecil. Contoh lain masyarakat kecil gini, itu pembebasan PBB, pajak bumi dan bangunan, dibawa 2 media yang lebih dari milik Jakarta. Itu landasan pemikirannya sangat bagus. Begini, Mas Anies sepertinya dia mendengarkan bahwa banyak sekali pensiunan, pribumi, apa segala yang punya tanah di Jakarta itu habis dijual kepada orang kaya yang dari suku tertentu karena tidak mampu lagi membayar pajak. Maka jelas sekali berpihakannya gitu Mas Her, ke ini yang kecil. Yang ini adalah kita lihat bagaimana dia membangun hubungan internasional. Dia belum presiden, tapi namanya pimpinan negara itu atau kota yang datang itu udah kayak teman sendiri aja. Mentah mereka baru gubernur. Nah, saya nggak bicara tentang bahasa gitu. Saya nggak tidak. Nah, nanti please invest in my country gitu kan. Nah,
Jadi membangun kesetaraan ke dunia. Nah, persoalan sekarang, Mas Hersu, inilah yang dilihat oleh bagi masyarakat Indonesia yang tidak menikmati Jakarta. Saya 36 tahun menikmati Jakarta sejak 86. Saya melihat betul perubahannya jauh sekali. Dan saya berkantor di Jalan Tamrin, pusat Jakarta, selama 30 tahun lebih. Jadi paham betul saya perkembangan Jakarta. Itu Mas Hersu. Ya, oke. Nah, jadi sangat signifikan untuk Jakarta. Jadi menurut Anda, kalau dari sisi kinerja, ya dia layak lah untuk dipromosikan, begitu kira-kira ya dari penilaian Anda ya. Dia lulus lah untuk 5 tahun di Jakarta ini gitu ya. Saya melihat kalau melihat perbandingan, kalau perbandingan kerja memang agak susah mencari pembanding dengan Anies, agak susah mencari pembanding dengan kinerjanya dan dia menghadapi ujian yang sangat berat. Bisa Anda membayangkan dulu pada saat COVID. Itu perbedaan pelayanan antara masyarakat Jakarta dengan masyarakat di luar Jakarta itu bagaikan bumi dan langit. Bagaikan bumi dan langit. Nah, bukan karena faktor bahwa Pemprov DKI ini punya duit yang sangat banyak, Bang Said itu. Nah, tapi kan itu kan masalah prioritas, Mas Hersu. Oke. Itu kan nah, di semua pengambil kebijakan itu masalah prioritas. Dan prioritas itu masalah hati. Masalah hati. Dulu banyak juga yang Pak Ahok lakukan, tapi apa yang dilakukan adalah membangun jembatan Selam Manggi, menggusur kampung-kampung. Kan uangnya sama, gitu loh. Uangnya itu sama, bukan nggak sama. Dan memaki-maki rakyat, kan begitu kan. Jadi bukan karena uang, tapi karena hati, karena gaya kepemimpinan. Nah, saya sih berharap kalau Mas Anies memang tapi saya yakin ini masih agak berat, Mas. Karena belum tentu lolos calon loh. Ingat ya. Tadi salah satu tokoh partai Nasdem sudah dipecat karena memuji-muji Anies terus. Ya, nah, Lindan, ya. Siapa? Zulfan Lindan. Ya, Zulfan Lindan. Itu kan diberhentikan. Padahal sebenarnya memang udah nggak jadi pengurus gitu kan. Tapi Nah, yang kedua yang saya pertanyakan ini sekarang nih, PKS ini kok masih nggak jelas? Gitu. Ya. Kemarin terakhir baca pernyataan dari sekjennya bahwa belum ada keputusan, gitu ya. Nah, ini ada apa semua ini? Jadi jadi rakyat Indonesia kemungkinan inilah yang terjadi bahwa negara dipenjara oleh partai. Itulah menurut saya saatnya rakyat memikirkan bahwa presidensial threshold 20% ini memang sudah membahayakan bangsa Indonesia. Karena orang baik tidak bisa jadi apapun kalau partainya nggak mau. Ya. Nah, itu Mas. Yes. Oke, jadi ini menurut Anda dari sisi sebagai syarat seorang calon presiden menurut Bang Said itu layak. Tapi sekarang persoalannya tinggal soal dukungan politik dari partai politik, itu yang jadi masalah ya, Bang Said itu ya. Saya ingin membandingkan terakhir, Mas, warisan Jokowi dan siapa yang bisa menyelesaikan. Ya kan kita ingin itu kan. Warisan Jokowi kan adalah utang. Utang ini bisa hanya diselesaikan dengan muncul kepercayaan terhadap pemimpin. Ya. Dan kepercayaan kepada pemimpin dan keberpihakan kepada rakyat. Dan kelihatannya Anies bisa mendapatkan itu. Dan kepercayaan dari internasional juga bisa terjadi. Yeah. Nah, hanya dengan kepercayaan utang ini bisa dilakukan rescheduling dan lain-lain. Itu kan. Yang kedua adalah oligarki. Oligarki yang sangat memenjarakan ini. Ini saya pikir Anies bisa menyelesaikan. Dia sudah buktikan pada saat memutuskan menghentikan reklamasi. Yes. Yang ketiga adalah kohesivitas sosial. Dia sudah membuktikan bagaimana pecah belahnya warga DKI dan dia membangun kohesivitas itu, toleransi menjadi makin baik, tidak ada lagi yang terjadi apa-apa di Jakarta terkait dengan unsur SARA. Itu dia bisa selesaikan. Ya. Yang ini adalah masalah penegakan hukum. Kita lihat di Jakarta tidak ada yang sebenarnya terjadi masalah hukum yang berarti kecuali di rekayasa. Dia
mendapat dari BPK WTP terus-menerus, wajar tanpa pengecualian. Jadi penegakan hukum juga oke, tidak ada kriminal di Jakarta kecuali kalau terjadi adalah gara-gara pusat. Tapi sejak Gubernur DKI tidak terjadi pelanggaran hukum yang jadi penegakan hukum. Nah, tadi hari ini kita melihat Wanda Hamidah rumahnya diminta ditertibkan gitu lah, ditertibkan, tapi akhirnya nah ini pasti Pak Anies apakah memilih penegakan hukum atau karena ada orang yang harus diperhatikan. Saya pikir itu. Nah, penegakan hukum berjalan dengan baik, aset-aset DKI juga semakin dikuasai. Jadi, nah kemudian hubungan internasional saya katakan tadi semakin membaik. Jadi saya melihat Anies kalau mentransfer. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah bahwa dia kan masalah utama kepemimpinan sekarang adalah ketidakpercayaan karena banyak sekali janji-janji dan bohong yang dilakukan. Sepertinya Anies bukan tipe seperti itu. Yes. Dan dia tidak pernah melakukan kebohongan-kebohongan yang tidak perlu gitu demi pencitraan. Jadi saya pikir ya. Oke, jadi kalau skala nilai dari 1 sampai 10 berapa nilainya, Bang Said Didu? Kalau saya bandingkan sekarang nih, saya bandingkan terhadap tantangan ya, bukan berarti apakah dia terbaik gitu ya. Jadi kalau kepercayaan saya menyelesaikan tantangan itu 10 terbaik, maka saya lihat Anies tuh sekarang karena belum ada pembanding, itu ada di 8, 2 harus ditutupi. 2 itu ditutupi dari bahwa dia memang bisa menjadi manusia merdeka, tidak tergantung oligarki dan partai. Itu bisa menjadi. Yes. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.